dosennya itu juga ngomongnya bahasa Amia. Dosennya yang salah. Iya. Dosennya yang salah. Dosen itu enggak mau tahu. Pokoknya dia menganggap yang depannya itu orang Mesir semuanya. Dari lantai 2 gedung C Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, please welcome UMK Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini edisi spesial, yaitu edisi bulan Ramadan di episode ke-14 ini, di mana kita akan menghadirkan seorang tamu yang dimana beliau ini muda, energik dan ustadz, salah satu ustadz muda yang dimiliki Muhammadiyah, yaitu Ustadz Luqman Hakim. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah baik. Okay. Sudah berapa lama lockdown di rumah? Ya sejak awal sejak awal pemberitahuan itu kita sudah lockdown itu. Sudah lockdown ya? Iya. Oke. Ustadz Luqman, kenalkan diri dulu nih, biar pemirsa tahu Ustadz Luqman ini dari mana asalnya. Karena saya dengar Ustadz Luqman ini punya pengalaman yang luar biasa yang nanti bisa memotivasi buat kita. Silakan Ustadz. Yang mau ditanya apa ini? Nama, asal dari mana, terus dulu katanya pernah ke tempatnya Fir'aun gitu kan. Gimana? Nama saya Luqman Hakim. Ya kalau asal atau asli saya itu Madura lah. Madura ya. Ya siap. Madura, Jawa Timur. Cuma kebetulan saya dipertemukan dengan istri saya yang kebetulan orang sini dan juga sukunya Bugis sebenarnya. Oh, gitu. Bukan asli sini juga, cuma sudah lama tinggal di sini dan sudah menetap di sini. Dan akhirnya ke sini. Ya akhirnya beginilah saya berada di sini. Ketemu sama istri di mana? Dulu ketemunya di Kairo. Wah, ini mantap. Itu maksud saya tuh. Untuk nyebutkan Kaironya tidak ya? Oke. Ya, ngapain di Kairo? Liburan atau apa awalnya, Ustaz? Ya kuliah. Kita kuliah. Sama-sama kuliah. Istri saya kuliah. Okay. Saya tahun 2002 ke sana. Ke Kairo? Ya, istri tahun 2003. Masya Allah. 2006 atau 2007 itu saya bertemu. Kemudian ya agak proses panjang, 2008 saya menikah. Oke. Kayak nggak sih yang di film film apa itu? Lupa. Habibur Rahman itu loh. Oh iya. Ketika cinta bertasbih. Ayat cinta. Iya. Itu begitu kah ceritanya? Persis sekali kenyataan juga seperti itu. Jadi awal pernikahan dia bikin tempe apa begitu juga seperti yang saya alami itu. Saya bikin kerupuk ya kemudian dijual untuk biaya hidup di sana seperti itu. Okay. Iya. Jadi asramanya berjauh-jauhan itu ya antara Ikhwan dan Ahwat. Kita ada yang asrama, ada yang ngontrak begitu. Oh, antum yang? Saya ngontrak. Sempat ngontrak, cuman ketika saya sudah di S2 saya sempat di asrama, tapi tidak lama kemudian saya keluar menikah begitu. Oh, oke. Ya. Kenapa? Oh, waktu itu lagi ambil S2 atau ambil S2 waktu itu ambil S2 sempat awal-awal tahun belum menikah itu ambil S2, kemudian tinggal di asrama. Setelah menikah baru keluar dari asrama dan tinggal bersama keluarga seperti itu. Oke. Ustaz, awalnya kayak apa sih ceritanya bisa ke Kairo itu? Susah nggak sih? Ya tentunya pertama diawali dengan minat ya, keinginan dari kita dulu yang kuat. Ya memang di waktu masih kuliah, masih sekolah di SMA, kita di pondok pesantren waktu itu. Di mana? MAK waktu itu, Madrasah Aliyah Keagamaan waktu itu. Di Jawa? Di Madura, di Sampang. Iya. Ya, itu memang sudah ada keinginan untuk melanjutkan kuliah. Ya ada keinginan lah pertama. Kemudian yang kedua, untuk sampai ke sana juga prosesnya tidak terlalu sulit seperti sekarang ini. Kalau sekarang luar biasa kan, harus ikut tes, harus punya sekian juz. Zaman itu belum ada seperti itu. Jadi dulu kayak mana? Dulu kirimkan berkas-berkas saja, nanti yang mendaftarkan teman-teman di sana. Oh gitu. Iya, kirimkan berkas. Tapi ada yang bantu di sana. Ada perwakilan di sana. Kita hanya mendaftar, kirimkan berkas, apa macam-macam persyaratan untuk kuliah di luar negeri lah ya. Baru kemudian nanti diuruskan sama teman-teman di sana. Jadi dia yang mendaftarkan itu, diwakilkan, taukil namanya, diwakilkan. Iya, diwakilkan. Itu beasiswa atau biaya mandiri, Ustaz? Mandiri. Oh, mandiri. Iya, mandiri. Terjun bebas istilahnya. Benar-benar terjun bebas ya? Terjun bebas. Ya, bedanya antara yang beasiswa dengan tidak sebenarnya dari proses sampai ke sana aja. Intinya sampai di sana kita bisa ngurus beasiswa dan bisa mendapatkan beasiswa, tapi persyaratan biasanya itu kita harus
lulus dengan nilai, ada standar nilai yang ditentukan pihak sana yang memberikan beasiswa. Tidak hanya Al-Azhar, banyak pihak-pihak yang memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa asing. Jadi rakyat warga Indonesia rata-rata di sana beasiswa kali ya? Rata-rata beasiswa. Sebenarnya mudah, yang penting waktu itu sebelum berangkat dinasihati sama guru saya. Orang yang serius mau kuliah di Mesir itu terlihat di tahun pertama. Kalau tahun pertama dia naik, lulus, berarti dia serius. Kalau udah goyang-goyang, goyang-goyang di awal ini itu akan keenakan keterusan, bisa goyang terus itu. Oke. Ya. Berarti nggak semua berhasil ya? Ada juga yang pulang. Ya banyak yang gugur tengah jalan itu, banyak. Oke, terus pengalaman pertama ke sana itu masalah bahasa gimana? Udah bisa bahasa Arab antum nih? Ya kalau bahasa Arab kita sudah sedikit-sedikit bisa lah. Cuman bahasa Arab yang kita pelajari di sini itu berbeda dengan komunikasi di sana. Bedanya gimana, Ustaz? Yang namanya bahasa amiyah, bahasa pasaran lah ya. Jauh sekali bahasa kita dengan bahasa Arab yang kita pelajari. Formal. Dengan bahasa formal yang seluruh Arab itu pasti pakai itu. Cuman bahasa lokal, bahasa amiyah itu berbeda. Setiap negara dengan negaranya yang lain berbeda. Di Kairo namanya amiyah. Namanya itu amiyah, bahasa pasarannya. Mau dimanapun sama. Cuman yang membedakan itu logat lahjahnya. Misalkan seperti ini, kalau kita pelajari kan menanyakan kabar kaifa haluk gitu. Di sana bukan begitu, zayyak. Itu orang Mesir ngomongnya zayyak. Itu artinya apa kalau di bahasa Indonesia? Apa kabar? Gimana kabarmu? Iya. Tapi itu bahasa Arab juga. Bahasa amiyah, bahasa Arab bahasa mereka sudah. Bahasa mereka. Ada yang memang bahasa Arab, cuman disingkat, disimpelkan begitu. Seperti misalkan maaf itu ya, maaf di sana itu umumnya orang mengatakan ma'alish, afwan, bahasa kita itu afwan itu, atau nak tadirukum, minta maaf gitu ya. Cuman kalau di sana bilangnya ma'alish. Ma'alish itu sebenarnya bahasa Arab, cuman disingkat. Ma'alish itu singkatan dari ma'alaihi syai'. Malaysia itu dia tidak ada apa-apa gitu. Malaysia gitu. Nah, seperti itu. Berarti sama kayak kalau bahasa Inggris tuh how are you jadi WhatsApp. Begitulah. WhatsApp bro. Kan itu harusnya bahasa how are you kan. Piye kabare gitu. Iya, jadi intinya sama, cuman pada lahjah itu yang berbeda. Misalkan menanyakan nama dalam bahasa Mesir itu ismak Kalau di negara-negara Teluk, negara-negara yang lain itu jadi susmak gitu. Susmak atau susmik begitu. Jadi saya ini ngangguk pura-pura ngerti aja ya. Padahal proses ini apa maksudnya? Oke Ustaz, udah sampai ke Kairo, itu keliling kemana aja sih? Apakah di Kairo doang atau ngerasain negara-negara? Kebetulan saya ini orang suka di rumah saja. Jadi sebelum ada lockdown ini sebelum ada lockdown ini saya suka di rumah. Saya paling tidak suka mencium bau asap, kemudian suara-suara bising. Pulang ke rumah di Kairo, balik itu ya dimanapun, di sini juga balik ke rumah itu langsung pusing kepala saya itu. Nggak bisa ya? Nggak bisa saya jalan jauh terlalu sering, apalagi kena matahari, langsung mata ini sakit. Makanya lebih sering yang keluar tuh lebih sering di rumah saya ini sekarang ini. Yang lebih sering keluar tuh istri. Mau apa istri, anak-anak mau jalan istri. Karena kebetulan tipe kami ini berbeda. Saya tidak suka keluar, istri suka jalan begitu. Jadi waktu di Kairo tuh nggak terlalu banyak keliling-keliling? Tidak terlalu banyak keliling. Bahkan ke piramid itu saya berkunjung ke sana. Padahal dekat ya. Dekat banget kan? Dekat banget. Ya paling setengah jam nyampe kita itu naik sini Tenggarong lah ya. Ya kurang lebih sini Tenggarong ya, teman jalannya tengah kota ya. Saya baru ke sana itu setelah mau pulang. Jadi 4 tahun di sana itu? 8 tahun saya di sana. 8 tahun. 8 tahun? Nggak nyentuh piramid sama sekali? Nggak nyentuh. Cuman sekali. Pertama waktu bapak mertua berkunjung Mesir tahun 2008 nganterin. Itu pun karena nganterin ya? Karena nganterin. Kedua setelah mau pulang ke sana lagi, ada anak waktu itu kan, jadi ngajakin, sudah ada lahir anak saya kan, menikah tahun 2008, 2009 lahir, 2010 pulang itu bawa anak-anak dulu begitu. Keliling-keliling ya? Iya. Ustadz, apa sih yang dikagetin pertama kali ke Kairo itu? Kaget sebagai orang Indonesia itu apa? Ada nggak? Ya tentu pertama dari segi bahasa ya, kok kayak kita ini sudah belajar bahasa Arab kayak sudah ngewes, tapi kesini kayak orang bego gitu. Padahal di pesantren udah kayaknya paling jago ya.
Ternyata Ya, pas sampai sana bahasanya. kok nggak paham. Masa nggak paham? Orang di Nggak sana paham. juga pakai bahasa Arab formal susah juga. Mereka susah. Ya, pernah di mahasiswa di Unmul itu dari Mesir, kebetulan main ke kampus Ma'had kita dulu sempat saya ngajar itu. Itu mereka dia mengaku untuk menggunakan bahasa bahasa Arab yang fusha itu, yang bahasa Quran itu, mereka juga kesusahan. Oh, kesulitan ya. Kesulitan, bahkan mereka kalau kita berbicara dengan bahasa fusha begitu, mereka menutupnya dengan shadaqallahul azim. Saking nggak mau pusing, nggak mau Iya, pusing. itu karena itu bahasa Al-Qur'an Bahasa seperti Quran itu. ya? Iya. Oh, jadi memang itu ini saya baru tahu nih, baru Iya, tahu. segi bahasa, segi makanan. Ya makanan itu kalau kita makan sedikit ya di sana itu makannya Kenapa? luar biasa ya. Seperti kita makan ayam kalau di Mesir itu kan, kalau di Mesir itu satu ayam itu bisa dipotong paling 4 ya. Oh, di Paling sana porsinya besar-besar. besar. Orang Arab tuh makannya Di besar-besar. sini kita bisa potong 24, Ustaz. Makanya tuh. Jadi saya sempat pernah beli ayam gitu ya. Beli ayam timbang, kan ayam tuh masih hidup, dipilih, ditimbang langsung Bungkus. Enggak, di disembelih. sembilan tempat ditanya mau potong berapa. 12. Enggak, waktu itu bilang 18. Bingung dia. Kaget dia. 16 ya, kalau 16 Iya, gitu. 16. Kaget dia. Dia bilang apa, Ustaz? Ya enggak bilang Jangan apa. main-main kamu mempermainkan saya gitu. Ya enggak apa-apa, cuman kaget aja. Di sana paling banyak 4 potong, 4. Ya 4 potong ya, paling kalau dipotong 8 itu dibikin namanya itu kayak kuftah kebab namanya. Kalau kebab. kebabnya di sana tuh kayak sate. kayak di sate begitu. Oh. Ya, itu potong 8 itu. Itu udah paling kecil anggapan. Itu sudah kecil itu. Itu di sini Ustadz, itu sudah harganya udah berapa potong 8? Ya, kita kan di kampung ya, di kampung dulu tinggal itu satu ayam itu bisa dimakan satu kampung ya. Kalau ada acara apa itu kan Iya. Kalau di sana? nyembelih. Mereka sekali makan satu ayam itu tuh 2 orang, 3 orang. Jadi Tapi kalau dari harga segi- gimana? Terjangkau aja kan? Wah, kalau harga dari Iya, pengalaman hidup saya tinggal di Surabaya, tinggal pernah di hinggap di Bandung, pernah hinggap di Jakarta. Betul. Saya kira di sana paling murah. Di Kairo. Di Kairo, beras. Ya karena kita kan hidup mandiri kan. Iya. Jadi belanja apa kita semua itu. Masak ya. Iya, kita masak sendiri dan seterusnya. Belanja beras itu pernah kita awal-awal ya, awal-awal tahun 2002 2003 itu beras itu 1 pon. 1 pon itu 1 pon yang dirupiahkan berapa? 1 pon dirupiahkan uang kita. 1 pon itu 2.000 uang kita. Waktu itu. Waktu itu ya 2.000. Jadi beras 1 kilo itu 1,5 pon gitu. Wow. Yang bagus itu 1 pon, yang bagus 2 itu pon. 1 pon 75 gitu. Tapi beras lokal loh, bukan beras luar. Jadi murah sekali. Murah-murah ya? Murah di sana. Jadi ayam pun sebenarnya Murah. Ayam waktu itu zaman saya masih 2002 itu masih dapat sekitar 4 atau 5 pon. Oke. Sekitar itu. Karena saya ingat itu kalau beli yang sudah masak itu 6 pon. Yang sudah bakar begitu. Udah jadi ya. Sudah jadi, udah bakar itu. 6 pon itu kalau murah ya? Murah, luar biasa murah di sana itu. Buah-buahan apa, itu kan ciri tanda satu negeri yang berkah lah. Wah, gitu ya. Iya. Kalau di sana berhambur gitu ya? Banyak gitu ya? Buahnya, makanan Wah, banyak banget. Buah-buahan di Mesir itu semuanya ada, kecuali yang tidak ada. Padahal gersang Ustaz ya? Atau gimana sih? Enggak, Enggak ya, Mesir beda itu ya? berbeda. Jadi Mesir, Yaman, Mesir, Yaman itu termasuk negeri yang subur. Ya pokoknya negara-negara Arab yang dilewati Nil ya. Nil. Ya, Itu hidup semua ya? Itu semua. Yaman tidak dilewati Nil sih, cuman memang Yaman kan dari dulu kan negeri yang berkah, baldatun thayyibatun itu walaupun ghafur itu kan negeri Yaman itu kan. Yaman dulu Yaman tuh. Ya sampai sekarang ya di Mesir ya daerah Sudan. Soalnya Wak, kalau di film-film itu kan rata-rata Ya, yang gersang itu gurun padang pasir. Tapi kan ada daerah persawahan, ada daerah yang hijau-hijau tuh ada ya? Ada, cuman kalau kayak hutan memang tidak ada. Oh, nggak ada. Cuman pengairan di sana bagus sehingga tanaman-tanaman itu subur dan seperti itu. Jadi pada kesimpulannya antum betah di sana ya sebenarnya. Ya kalau seandainya ditanya betah atau tidak ya betah. Cuman mau tidak mau kan kita harus tetap kembali dan hidup di sini. Nah, ini pertanyaan saya juga. Kenapa nggak netap di sana Ustadz waktu itu? Kan bisa aja kan sebenarnya. Saya cari kerja di sini misalnya kan, hidup di sini gitu. Bisa nggak? Sebenarnya tergantung pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita bisa di situ bisa mengeluarkan izin tinggal, bisa. Kena izinnya, kena masalah izin. Iya, izin, perizinan. Tetap kita juga harus izin ya. Kalau bekerja
bekerja biasa tapi Serabutan. serabutan, tidak ada ya, bukan di perusahaan gitu ya. Tidak ada yang ngasih izin tinggal, ya tetap bermasalah nanti. Oh, Ya, diawasi bermasalah. juga Iya, ya kayak gitu ya. diawasi, Nggak bisa. iya. Oh iya, saya lupa sih. Kita kan harus ada surat izin. Nah, tapi kan di kalau- sana kan belajar kan surat izin Iya, belajar. kita belajar, cuman baiknya Al-Azhar ke anak-anaknya itu biarkan anak-anak yang bekerja seperti buka rumah makan apa itu untuk Sambilan. untuk bertahan mereka hidup di sini seperti Jadi itu. diperbolehkan. Diperbolehkan. Sebenarnya kan enggak boleh kan. Jadi antum Sempat bekerja, saya Kerja pernah apa? bekerja di restoran Cina, pernah di apa namanya rumah makan Malaysia, di rumah makan Indonesia jadi koki. Iya. Pokoknya digaji itu digaji atau gimana? ya digaji lah, masa mau kerja aja. Dikira dikasih apa? Makan siang atau Ya apa enggak, gitu. tetap digaji ya. ya, tetap ada gaji. Ya Oke, untuk oke. bertahan hidup lah. Ustaz, ini lagi mau pertanyaan saya. Pertama kali kuliah di Al Azhar gimana ngelihat satu kelas itu ngomongnya bahasa alien semua? Bertahan, sempat stres nggak sih? Stres enggak ya, karena Enggak ya? enjoy aja karena Antum bisa nggak stres? karena ada yang bantu. Jadi mahasiswa baru itu di sana kita punya kakak kelas yang mereka menyediakan bimbingan belajar. Oh ada ya. Jadi mata kuliah diktat itu ada satu semester kan ada 7 buku itu ya. Itu nanti ada masing-masing pelajar itu ada yang bimbing. Oh gitu. Ada yang bimbingkan, ada yang bacakan. Memang 3 bulan pertama ini persiapan bahasa, kemudian memuadalahkan, artinya menyesuaikan diri kita dengan makanan, dengan bahasa. 3 bulan, 6 bulan itu insya Allah asal rajin berkomunikasi, ngobrol dengan bahasa Arab, dengan menggunakan bahasa Arab dengan orang Mesir, dengan orang asing yang lainnya, itu akan cepat mengerti. Paham ya. Belanja ikut aja. Paham nggak paham, ikut aja. Maksudnya ikut dengan yang sudah paham. Iya. Oh ini nanti ini namanya apa? Ini kubis, ini apa namanya, sayur-sayuran lah. Nah, lama-lama akan paham. Salah paham pernah nggak sih? Pernah. Ya, Pernah. gimana ceritanya? Saya pernah beli kayak sawi begitu ya. Sawi itu saya tanya ini berapa? Agak besar begitu. Iya, iya. Dia ngomongnya begini agak cepat. Ternyata begini. Nah, Apa? kalau pelan begini, salasa begini. Tapi dia nyebutnya? Cepat, salasa begini. Paham saya itu ini berapa? 1 pon. Biasanya 1 pon itu dapat 4, dapat 5 gitu loh. Saya kok pahamnya itu kok 1 pon begini? Karena besar mungkin. Saya ambil yang kecil. Ini berapa? Sama, salasa begini. Salasa begini. Salasa begini. Maksudnya itu ternyata Artinya apa setelah tuh, pelan 3 1 pon. Oh 3 1 pon. Ya saya pahamnya itu Satu. karena saking cepatnya itu 1 pon, mahal sekali. Awal-awal seperti itu. Oke. Ya, Jadi pasti namanya proses memahami itu Ya. kan pasti ada kesalahan gitu. Tapi selama 3 bulan, 6 bulan udah fine aja ya? Waktu itu saya tinggal di daerah karena apa istilahnya muqayyadnya istilahnya kan Al Azhar itu sama di kampus di Indonesia misalkan sama kayak UIN gitu ya. Ada Oh, UIN, ada UIN Bandung, UIN mana. Saya kebetulan di daerah keduanya di daerah timur, di bagian timur. Nah, saya di situ. Tapi tetap tinggal di Kairo waktu itu. Oke. Karena kita di sana kan tidak wajib kuliah ya. Yang pokoknya kita di sana tidak wajib kuliah, mau datang kah, mau enggak, yang penting ketika ujian kita bisa jawab. Oh gitu? Ya, bahkan ketika itu Semua jurusan begitu? semua waktu itu ya, sekarang sudah berubah, ada perubahan sekarang, harus ada absen, ada apa. Andainya saya kuliah waktu itu ya, di zaman Ustaz. Ya mungkin enggak apa namanya, enggak di sini antum sekarang. Jadi ustadz besar antum sekarang ini. Jadi boleh enggak masuk kuliah? Boleh enggak masuk. Nggak ada Bahkan absen? lebih untung enggak kuliah kalau begitu sistemnya. Jadi Karena- belajarnya bagaimana? Ya, karena kalau kita kuliah satu kita capek ya. Kadang sampai di sana kita juga enggak paham dengan bahasa dosen. Dosennya itu juga ngomongnya bahasa Amia. Dosennya yang salah. Iya, Dosennya yang salah. dosen itu enggak mau tahu. Pokoknya dia menganggap yang di depannya itu orang Mesir semuanya. Jadi dia ngomong dengan bahasa Mesir, kita enggak Bahasa paham Inggris dengan Mesir. nggak ada kah? Ya enggak Susah ada. Ya enggak ada bahasa jurusan apa bukan jurusan, maksudnya ada pelajaran bahasa kuliah. Inggris, ada mata kuliahnya. Oh tapi orang di sana nggak biasa bahasa Inggris? Enggak biasa. Bahkan ada teman dulu itu 3 tahun berturut-turut dia lulus ya bahasa Inggris, dia jawab pakai bahasa Indonesia. Mungkin dia dosen itu bingung, ini saya nyari di kamus enggak dapat ya. Tapi tahun terakhir, tahun keempat enggak lolos dia. Ketahuan. Ini bahasanya bahasa apa ini? Oh, dia menganggap orang kita itu pasti pintar bahasa Inggris apa gitu kan. Oh, Paham. dikiranya ya? Dikiranya. Ternyata- Dilihat bagus gitu kan. Tulisan Latinnya kan. Nah, akhirnya begitu
mungkin setelah 3 tahun ini dia baru sadar mungkin ini bukan bahasa Inggris ini. Akhirnya tahun itu nggak lolos itu. Sekarang orangnya di mana, Ustaz? Ada Balik ke teman. sini kah? Balik ke sini sudah. balik. Kakak Oke. kelas. Oke, Ustaz. Ini pesan untuk mahasiswa UMKT. Apa sih yang bisa diambil dari pengalaman antum kuliah di Mesir, di Kairo selama 8 tahun yang bisa disampaikan ke mahasiswa UMKT dan umumnya lah? Masa-masa belajar atau masa-masa ketika kita menjadi mahasiswa itu adalah kesempatan emas, kesempatan besar untuk mengembangkan potensi kita. Ketika kita sudah lulus itu sebenarnya masa untuk mengaplikasikan, menerapkan. Betul. Maka ketika kita masih belajar, itu gunakan masa-masa itu sebaik-baiknya untuk belajar. Dan belajar tidak mesti untuk tidak mesti duduk di kelas, tidak mesti duduk di di ruang kuliah. Belajar itu misalkan rajin kita ikut kajian, ikut apapun lah aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Karena apa? Karena sesungguhnya kuliah itu ibarat kata kuliah itu atau kampus itu hanya memberikan kunci ke kita. Ini kuncinya gitu. Adapun kunci itu kita pakai atau tidak itu kembali kepada kita. Oh, oke. Nah, kalau kunci itu tidak kita pakai, hanya kita simpan, Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya akhirnya. Jadi Al-Azhar itu memberikan kita kunci, mengajari kita, misal kalau kampus di sini ngasih tahu cara metodologi macam-macam dan seterusnya, cara menulis dan seterusnya, itu dipakai, dimanfaatkan. Azhar juga begitu, ngasih kunci ke kita. Nah, kunci itu kalau tidak kita pakai, tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya akhirnya terbatas, pengetahuan kita terbatas. Dan bahkan banyak orang-orang yang sukses, yang berhasil itu bukan karena alumni dari kampus tersebut, tapi kan aktif di pengajian, aktif di kajian, atau aktif di organisasi. Itu yang bikin dia berkembang. Yang meningkatkan potensinya kan itu. Yang diperlukan ketika nanti di masyarakat kan skill kita apa? Oke. Bukan ijazah kita, bukan sekedar ijazah tetap ya, bukan sekedar ijazah tapi skill kita. Ijazah enggak cukup lah ya. Enggak cukup ijazah itu. Ya makanya manfaatkan dengan sebaik-baiknya, rajin-rajin ikut seperti kalau di kita mungkin ada halaqah, ada pengajian yang untuk mahasiswa itu ikuti. Diskusi-diskusi itu ikuti karena itu akan sangat bermanfaat sekali ketika kita sudah lulus di situ. Kalau di kampus yang mungkin melatih teori kita, tetapi ketika di luar itu melatih bagaimana kita langsung menerapkan itu, berdiskusi, mengeluarkan ilmu yang kita miliki. Justru masa-masa ini tentunya kita tidak akan dapatkan kecuali kita ketika masih kuliah ataupun mahasiswa. Kalau sudah lulus, sudah punya anak, sudah berkeluarga, sudah lain orientasinya, sudah berbeda. Maka manfaatkan waktu-waktu itu dengan sebaik-baiknya, dengan belajar. Dan tidak mesti belajar itu di kampus ya, seperti Jadi, itu. Sebenarnya kualitas mahasiswa UMKT itu bisa aja disamakan dengan Al-Azhar itu ya. Kalau antum lihat semangatnya itu, kalau seandainya kita benar-benar belajar itu ya. Sebenarnya yang memberikan kualitas kepada kita itu diri ya dalam diri kita sendiri. Kampus itu ya kualitas kampusnya. Oke. Misalkan UMKT berkualitas ya UMKT-nya, tetapi untuk kualitas orang mahasiswa itu ya kembali kepada kita masing-masing. Tidak sedikit mahasiswa yang dalam negeri lebih bagus, mantap, dan justru lebih ilmunya itu lebih dirasakan oleh masyarakat se-Indonesia daripada yang kuliah di sana. Jadi belum tentu juga ya yang dari luar itu lebih bagus daripada kita yang di dalam. Kembali kepada kita masing-masing. Makanya dulu saya dinasihati sama guru saya sebelum berangkat, karena guru saya kebetulan juga alumni Kairo, Mesir, Al-Azhar juga. Saya ingat sekali pesan beliau, kata beliau, orang ke Al-Azhar itu tidak seperti orang bikin roti. Kalau bikin roti kan siapkan tepung, adonan, diadon, masukkan oven, keluar pasti jadi roti. Sama kita juga kuliah itu keluar enggak mesti seperti yang sudah jadi. Artinya ada proses di situ. Makanya lulusan sana pun tidak mesti pulang-pulang juga semuanya jadi ustadz ya. Kemudian lulusan manapun ya, tapi karena saya lulusan alumni Kairo, alumni Azhar ya saya bicarakan Azhar. Tapi ini berlaku untuk semua, mau di luar ataupun di dalam. Kualitas diri itu tidak ditentukan semata oleh kampus, tetapi juga ditentukan oleh diri kita sendiri. Ustaz, LC itu kepanjangannya apa sih sebenarnya? License. Oh, license. Nah, karena
Mesir itu kan jajahan Prancis ya. Jadi nama sarjana seperti kalau di kita SS itu ya dia ikut seperti di Prancis, licence. Lisans. Ya, Yang licence. artinya ya Licence sarjana. ini lisensi. Artinya orang yang sudah lulus Selesai. D1 di situ dia mendapatkan lisensi untuk menyampaikan ilmu. Oh, saya kira artinya apa gitu. Bisa diartikan lumayan cakep kan gitu. Ustadz Lukman LC lumayan cakep gitu Ya ya. lumayan cakep lah. Ustadz, kan ngajar di UMKT juga mata kuliah apa dulu Ya sempat? bantu-bantu lah. Mata kuliah apa? Mata kuliah ya ini bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Apa Keimanan dan keimanan kemanusiaan. kemanusiaan dan keimanan. Kemanusiaan dan keimanan. apa pesan antum ke mahasiswa antum nih yang nonton nanti nih, yang dari UMKT nih? Ya, kebanyakan mahasiswa kita ini ketika belajar bahasa Arab itu bahasa Arab sekedar dijadikan apa ya? Persyaratan aja. Lulus doang mata Iya, kuliah lulus ya. mata kuliah aja. Dan memang bukan untuk tidak untuk apa ya? Rata-rata lah mungkin ada gitu untuk kenal, untuk Iya. tahu. Tapi rata-rata ya begitu sekedar untuk lulus, untuk tidak untuk mendalami mengenal bahasa Arab lebih dalam. Antum agak sedih juga berarti ya? Ya tidak hanya di kampus sebenarnya, ini sudah menjadi tradisi. Iya betul, jujur. Saya di SD, SMP, SMA dimanapun saya mengajar, menggugurkan kewajiban doang. menggugurkan kewajiban sekedar ada gitu. Tapi bagaimana menjadi ruh, menjadi jiwa seperti yang kita ini kan di Muhammadiyah kan ada Ismuba ya. Iya. Ismuba ini ya, bahkan tambah Ismu Baris sekarang bahasa Inggris ya. Oh, ada iya. Islam, Muhammadiyahan, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Inggris. Ismuba itu kan ruh sebenarnya. Padahal kalau kita bisa kuasain itu, Iya, ruh luar Ruh di biasa. kita itu kan Ismuba ini yang membedakan kita dengan kampus lain kan Ismuba. betul. Nah, tapi kalau di sini kita kurang, artinya ada yang hilang dari sebagian dari ruh kita itu. Iya. Maka mestinya ya kita juga sedang berjalan, insya Allah nanti satu saat ya mungkin kita juga akan punya fakultas yang memadai untuk Amin. punya khusus itu sendiri, bahasa mudah-mudahan khusus bahasa Arab Agama Islam ya. Ya agama Islam lah. Kita doakan UMKT cepat Nah. dapat Amin. PAI Amin. ya, PAI dan amin. bahasa Arab. Ya, amin. Ya, itu Jadi, kan itu Ustadz kan ruh Lukman kita. bisa lebih Ya, intens gitu ya. Ya, sekarang saya masih di SMP. SD Oke, SMP. Ustadz luar biasa sekali. Tentunya semoga para mahasiswa Ustadz Lukman ini bisa nonton dan inilah hasil. Nanti kita sebarkan ke mahasiswa. Ya, ini wajib nonton gitu ya. Wajib Untuk gitu. tugas, Wajib. tugas meresum podcast Ustadz Lukman gitu ya. Silahkan nanti dikerjakan dan semoga ada yang sadar gitu ya. Iya, Ini iya, curhatan hati Ustadz Lukman yang tidak bisa disampaikan di kelas. Semoga kalian para mahasiswa bisa mendengarkan di sini ya.